Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Fadilah, mahasiswa semester 2 Unisula Semarang. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kelebihan dan kekurangan sistem penyiaran digital di Indonesia sebagai bentuk sahnya ujian tengah semester mata kuliah dasar penyiaran. Sebelum kita lanjut, mari kita mengenal lebih apa itu penyiaran digital. Penyiaran adalah pendistribusian muatan audio atau video kepada pemirsa yang tersebar melalui berbagai medium komunikasi massa, namun umumnya menggunakan spektrum elektromagnetik atau gelombang radio dalam suatu model satu untuk banyak. Dikutip dari laman Kemenkominfo, siaran televisi digital adalah siaran televisi yang menggunakan modulasi sinyal digital dan sistem konversi akan menghadirkan kualitas gambar yang lebih bersih dan suara yang lebih jernih. Penyiaran televisi digital terestrial secara umum didefinisikan sebagai pengambilan atau penyimpanan gambar dan suara secara digital yang memprosesnya encoding multiplexing termasuk proses transmisi dilakukan secara digital dan kemudian setelah melalui proses pengiriman melalui udara. Nah, setelah kita mengenal lebih apa itu penyiaran digital, di sini saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihannya. Di sisi lain, digitalisasi penyiaran ini dalam praktiknya juga tidak sepenuhnya menguntungkan. Faktanya, pertama, kendala operasional dalam proses migrasi total dari teknologi analog menuju digital sangat terkait dengan kesiapan mayoritas penonton televisi di Indonesia yang masih menggunakan televisi analog. Kondisi ini akan memperlama proses total digital karena mau tak mau kebijakan simulcast atau siaran bebarengan antara analog dan digital harus memperhatikan kecukupan waktu. Lama jangka waktu simulcast harus dibedakan antara daerah ekonomi maju dan daerah ekonomi kurang maju, sehingga dapat ditinjau kembali sesuai kesiapan masyarakat dan penyelenggara. Sehingga jika pada akhirnya TV analog dapat dihentikan secara total, tidak menimbulkan kesenjangan baru. Bahkan jika masyarakat belum sepenuhnya siap, perlu dibuka kemungkinan lain, yakni tidak harus dilakukan total switch off pada televisi analog. Dengan demikian, perlu dikaji alternatif yang bisa dikembangkan semata-mata arah menuju total. Tentunya dengan melihat kondisi masyarakat di lapangan yang tersebar di seluruh wilayah dengan potensi literasi teknologi yang tidak seragam, apabila pilihannya hanya dilakukan penghentian secara total siaran analog tersebut pada tahun tertentu, sebagaimana roadmap Kominfo yang mengharuskan total switch off pada tahun 2018, dikhawatirkan setelah analog switch off dan ternyata masih ada kelompok masyarakat di pedalaman yang tidak terjangkau digitalisasi. Akibatnya komunitas tersebut sama sekali tidak dapat menerima siaran televisi, padahal penyiaran adalah hak seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Repotnya, para pemegang keputusan di Indonesia sering menggunakan pandangan simplistik. Mereka senantiasa mengira bahwa kehadiran teknologi secara otomatis mendatangkan kesejahteraan tanpa mempertimbangkan tuntutan perasaan
syarat sosiokulturnya. Padahal bagaimana mungkin sebuah negara akan berhasil mengadopsi teknologi untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama jika struktur sosialnya non-egaliter. Belum lagi karakter kultural masyarakatnya masih patrimonialistik. Yang kedua, bagi lembaga pengelola penyiaran dalam jangka pendek, digitalisasi juga mengakibatkan kerugian secara teknis. Wow, kenapa bisa begitu? Kerugian justru berasal dari pemancar televisi lama yang tidak dapat digunakan. Pasca migrasi digital, seluruh materi stasiun televisi, usia operasional stasiun televisi beragam, mulai dari 5 tahun hingga 8 tahun. Yang ketiga, teknologi penyiaran digital juga menuntut keahlian khusus penggunanya dalam mengoperasikan alat, termasuk memperbaiki jika ada kerusakan. Nah, keahlian dalam kaitan ini sangat terkait dengan sumber daya manusia yang harus mengikuti dan mampu bersinergi dengan digitalisasi. Media penyiaran yang kelak seluruhnya menggunakan platform digital juga harus paham pola operator yang notabene secara teknis saat ini masih banyak mengoperasikan teknologi analog. Dalam banyak kasus, operator senior yang pendidikannya belum mengikuti kebaruan teknologi atau secara pribadi tidak mengikuti perkembangan teknologi, akhirnya akan tersisih dan tidak terpakai dalam dampak ini. Dalam dampak inilah yang jika tidak diantisipasi dari awal akan menyebabkan kesenjangan keahlian, terutama untuk institusi media-media kecil yang secara finansial belum siap mencari tenaga kerja baru maupun memberi pelatihan pada operator. Jika tenaga operator lama bertahan dengan kemampuan teknologi analog, maka teknologi digital tidak akan berfungsi optimal. Dengan demikian, kelemahan fungsi teknologi digital salah satunya adalah ketergantungan yang tinggi terhadap keterampilan. Keempat, kesiapan akses set-top box sebagai teknologi transisi. Dalam pelaksanaan siaran digital, diperlukan teknologi bernama set-top box, yakni sebuah perangkat tambahan berupa rangkaian konverter untuk menerima sinyal digital yang dipancarkan oleh sistem tersebut, yang kemudian diubah ke dalam sinyal analog agar dapat ditampilkan pada monitor TV analog. Kelebihan dari penyiaran digital ini adalah infrastruktur dan teknologi digital dalam sistem penyiaran memiliki banyak keunggulan dibanding infrastruktur dan teknologi analog. Kelebihan tersebut adalah esensi penggunaan frekuensi sehingga dapat meningkatkan jumlah channel program, kualitas gambar dan suara yang lebih baik, penambahan jenis ragam layanan seperti audio, video, data, serta dukungan konvergensi televisi dengan berbagai perangkat teknologi informasi lainnya. Baik, mungkin terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.